atap yang kayak gini. Kayak gini kita bisa bikin kita bikin model ini dulu. Nah, modelnya tuh kayak gini lah kurang lebih ya. Ini kita ambil kasih sedikit. Ini rangkanya Pak? Ini aja loh, rangkanya nanti ketemu. Sekarang kita bikinkan dulu tipe. Ini kan modelnya sebenarnya lipat biasa aja nih, celana biasa, tapi kemudian ditarik ke ke ujung-ujungnya sebagai pengikat gitu, sebagai tumpuan. Nah, kan secara umum bandanya kan begini kan. Nih, secara umum kan sama tuh. Tadi sama Fajar dilipat dikit untuk dudukan. Nah, jadi tuh. Nah, ini udah struktur udah kayak gini, ini udah struktur. Nah, sekarang kalau pengertian struktur yang nanti digunakan ya berarti mungkin di sini satu nih ya strukturnya, jadi kayak V2 gitu, V2 begini taruh. Nah, kalau ini udah jadi, udah berarti nanti tinggal kasih rib itu apa ya, rangka untuk meletakkan si penutup atap. Udah, jadi V ini akan udah kuat ini, sehingga struktur bangunan dalam artian ruang bawahnya bisa lepas dari ini. Jadi ada dua nih, ada struktur atapnya sebagai pelingkup atau sebagai penutup bangunannya, kemudian struktur di bangunan bawahnya untuk meruang dan untuk menopang lantai ke lantai. Ini udah bisa segera jadi nih kayak gini. Oke? Untuk makanya kalau buat kan dia kan ada jalur hubungan ke bawah ya. Jadi dia kan kalau yang tadi gue bilang kan dia video gitu kan. Ya kalau misalkan ini kan dia akhirnya kepotong kan bentuknya tuh, akhirnya kepotong dia jadi kayak kebelah. Baiknya maksudnya dia kayak lanjut terus CV-nya ini lanjut ke dalam tanah atau kayak mentok di dua ini? Enggak dong, kan terus dong. Jadi ini. Jadi ini digambar sini langsung aja. Jadi kita gambar sini langsung aja. Ini adalah strukturnya, struktur tepi satu gitu ya. Terus ini ada mungkin ini sebagai penopang bawah, nah ini struktur gitu. Nah, ini nanti tinggal tancap ke fondasi dan segala macam. Nah, di sini nanti kalau butuh tambahan nggak apa-apa sebagai penguat. Nanti baru rib nih, nggak dibagi aja berdasarkan mau pakai apa. Kalau dipakai plat, berarti kan plat sebesar ini, berarti jarak antar ini sekian. Jadi nggak ribet kayak gini nih. Ini simpel kok, bisa. Dan ini bisa segera eksekusi. Kalau dari eksekusi dari bentuknya langsung keluar kan tuh gambar rangka atapnya seperti apa. Boleh bebas. Jadi kalau ini atapnya tadi gitu ya. Nah, ini kalau bangunannya atau ruang bawahnya kan bentuknya agak beda-beda. Jadi bisa beda sendiri, nggak apa-apa. Jadi dia kayak gini nih. Di luarnya dia belit-belit, dalamnya cuma kotak doang. Ini ruangnya kan? Nah, itu ruangnya. Ini atapnya. Dan dia tidak nempel juga nggak apa-apa. Sehingga ketika ruang itu mau posisinya bagaimana, dia tetap terlingkup gitu. Paham? Ya. Oke ya. Sip. Oke. Jadi tadi kita udah belajar tentang atapnya ya. Jadi tentang atapnya udah. Terus dari atap ini kita juga sudah bikin struktur atapnya kurang lebih. Kita tinggal bikinnya di sini secara umum gitu. Nah, ini konsep struktur atapnya gitu kan. Nah, kemudian ini untuk rib dan segala macam. Kalau memang diperluin nambah perkuatan struktur baru. Nah, ini atapnya. Terus masa bangunannya gimana? Ruang dalam bangunannya gimana? Jadi ya kalau buat yang mesin hitamnya ada yang kayak gini, kayak benar-benar top bakal diisi sama dinding. Ini yang merah yang terisi oleh dinding. Nah, ini kan berarti secara ruang ini sudah ditentukan luas dan segala macam. Iya, ini mungkin untuk lantai satunya ada di sini. Ini titik atapnya jatuhnya di mana? Ini yang garis sini sama sini. Ini begini kan? Iya, jadi dia agak atau kurang besar? Kurang besar juga. Seberapa besar dia? Kayak nggak seberapa besar segini kan? Ya mungkin sekitar gitu. Nah, iya, segitu kan? kalau jadi udah miring gitu, tapi berarti kan di bawah
makan gitu kan. Ya udah, berarti kan dalamnya tuh nanti ini nih. Kalau dalamnya tuh ini berarti kan kurang lebih gitu ya. Aduh, terlalu berat. Hah? Sama terlalu Mari, berat. duluan ya Pak. Yuk. AC diganggu. Oke. Ya Pak. Ini kan udah lepas belum bentuknya. Sebenarnya dalamnya tuh yang pertama tuh ini Pak. Yang biru kan? Yang biru merah-merah, kalau yang merah ini ekstra gitu Pak. Masih bisa. Soalnya untuk potong bagian sini. Kurang lebih nambah sini lah ya gitu ya. Nah ini kan harus ditutup dengan atap yang tadi ini kan. Dah, Iya. ya kan? Nah bentuk atap yang seperti ini kan tadi struktur udah jelas, sehingga sebenarnya gambar struktur atap sudah bisa bergerak sendirian. Sehingga struktur atap bisa segera dilakukan gambarnya dengan memperhatikan sebenarnya kemiringan si ruangan ini berapa nih, apakah dia full terkungkung sehingga ini ketinggian ini berapa? Terus saya ambil kan ngikutin sama apa pas yang buat nanti di platform Ini kereta api. berapa tinggiannya? Sekitar 6 sampai 7 meter. 6 sampai 7 meter untuk 2 lantai. Iya. Jadi rata-rata sekitar 3 sampai 4 meter. Ya, mungkin ini ada efek visual. 3 sampai 4 meter per lantainya ya. Iya. Ini baru satu masa bangunan kan? Iya. Oke. Kita sekarang Berarti kan secara tingginya itu sudah tidak kena dengan bidang miring atap ya? iya, kalau buat ini udah. Sudah ya, sudah. Ada sudah. beberapa bagian yang kena sih Pak, yang bagian sini nih. Soalnya Iya, kan- tapi tidak terlalu tidak terlalu mengganggu secara ruang interior kan? Iya, buat lantai 1 ya. Lantai 1 atau lantai 2, walaupun misalnya anggaplah floor to floor itu anggap ketinggian paling rata-rata mungkin sekitar 4,5, ketika dia terpotong dengan bidang miring dia jadi mungkin sekitar 3 meter pun masih safe gitu, masih enak untuk dipakai, asal jangan keseluruhan, Iya. mungkin di sudut-sudutnya aja gitu. Nah, oke, gubahan massa kita anggap close ya, kasus sudah selesai. Nah ini sudah. Sekarang kita ngomongin ruang dari bangunan ini secara ruang. Yang mana yang paling pertama, lantai dasarnya dulu? Lantai dasar mungkin saya akan jelasin yang pertama ini di sini saya masih konsepnya buat nge-breakdown dulu kayak apa aja dari kebutuhan ruang yang saya butuh sama kondisi meshingnya. Jadi jadi kalau misalkan di sini itu metode yang saya pakai itu, jadi saya mau buat meshingnya dulu Pak, buat meshing style cover apa segala macam kayak yang udah Bapak lihat ini. Kayak jadi dia saya bedain warna-warna tertentu kayak fungsinya ini buat ya ruang, ini buat Oke, sudah berskematik berarti ya, Iya, skematik skematik. ruang dan skematik untuk fungsi-fungsi dari buildingnya sudah ditentukan. Iya, Oke. jadi setelah itu baru saya masuk ke daerahnya. Nah, saat saya nge-breakdown daerahnya itu baru tuh kayak dari ruang yang saya sudah skematikin, saya tentuin gitu dari yang awal misalkan kayak private suite private kayak gitu segala macam. Cuman karena ini office jadi kayak benar-benar private buat si karyawan staff yang ada di stasiun ini. Nah, Pertanyaan dasar, ini ada 2 masa bangunan, 2 masa ruang lah, atau 2 ruang. Ini nanti terkoneksi atau terkoneksikan di lantai atas atau gimana? terkoneksikan di lantai atas. Jadi ada menjadi mungkin ini apa ini ke balik. Jadi yang bentar. Oh, benar-benar. Ya, susunannya gimana? Ini kan dia poin ini lantai 1. Oh, ini. Kenapa pertanyaan gitu? Kalau iya ada, mungkin sebaiknya di sini koneksi antar ruang ini dengan ruang ini, kalau memang ada di lantai atasnya, mungkin ada satu skematik lagi yang gini nih, yang warnanya biru mungkin gitu, yang dia mengkoneksikan antara ruang A dengan ruang B. Nah ini ada ruang atasnya. Atau karena kan sini kita ada gambar tangga nih, tangga itu kemana? Bisa jadi nanti gambar tangga itu dalam juga dimasukkan sini. Jadi posisi tangga itu di sebelah kanan. Nah, kalau misalkan melihat gambar di sini saya bikin skematiknya kayak ini meshing yang apa?
yang masing-masing. Terus ini yang udah second floor-nya, jadi dia kayak udah ada akses. Yang biru. Ya yang biru ini dia buat sambungan kayak jembatan gitu lah. Cuman kenapa saya bikin kayak gitu karena dia ngikutin bentuk dari si atap itu sendiri. Oke. Nah makanya itu saya juga mau ada pertanyaan tuh Pak, kalau misalkan bentuk mezan apa ya gitu ya kalau kayak gini buat akses mezanin ya, buat dia menuju ke si Ya. gua ini. Nah kalau misalnya dilihat di sini tuh dia ada yang warna kuning ini, yang kuning ini biru nih, itu dia aksesnya dia. Ini kuning itu kayak tambahan-tambahan. Iya, berarti kan ini masa yang lantai dasar yang merah, kemudian lantai biru ini adalah ruang atasnya kan? Iya. Yang ada masalah sekarang ini berarti ini adalah sirkulasi kan nih? Iya. Nah sirkulasi, kalau ini sirkulasi orang kesini lewat mana? Berarti ada pintu kan di sini atau Iya. segala macam, berarti itu nanti didetailkan di denah. Iya. Nah yang jadi problem, pertanyaan sederhana, kalau ini adalah sebuah bentuk cantilever, Iya. ya cantilever dengan bentuk yang apa ya anomali lah atau di luar dari bentuk kebiasaan gitu, ini titik struktur harus diperhatiin. Kalau mau aman, mau gampang ya pasti tambah titik struktur lah, standar ya kan, ditopang aja udah selesai urusan. Tapi kalau saya maunya mengambang Pak, gimana? Nah. Berarti kalau mengambang berarti kan posisi yang paling kuat harus di sini. Ini karena dia yang mengikat ke bangunan bawahnya. Atau ya sudah, titik yang di sini ini ada struktur ke bawah, yang cantilever sininya aja nih. Jadi yang sini. Jadi kalau ini denah, ini kan denah lantai bawahnya kan ya. Ini titiknya ada di sini nih mungkin. Satu aja. Oh itu buat struktur. Struktur untuk menopang dia. Nah, bisa jadi bantu gitu. Atau kalau nggak mau ada sini gimana? Berarti di sini harus ada merah. Mungkin di sini harus perlu struktur yang kuat, lebih besar. Karena kenapa? Karena kan dia cantilever. Iya. Terus bentuknya apa istilah kamu? Irregular. Irregular gitu. Nah, ketika bentuknya irregular, berarti kan dia kekuatannya harus lebih beda. Tapi bentuk irregular bisa juga dibantu dengan struktur yang simpel, dalam artian tambahin aja titik di bawahnya, sehingga dia juga aman gitu. Kalau ini titik 4 ini tidak mengganggu fungsi ruang yang putih ini, ya kenapa tidak? Jadi kita nggak usah repot lagi untuk ini ada cantilever sepanjang ini berapa meter sih? Bukan nggak bisa ya, bukan nggak boleh dan bukan nggak bisa, tapi kita coba amankan dulu. Kalau udah ada ini, berarti secara umum udah aman. Tapi fungsi ruang jadi terganggu nggak? Karena kan kalau lihat di yang ada hijau-hijaunya nggak di sini berarti nih. Nah di sini kan tadi ada activity apa nih kayak gini nih? Oh ya enggak. Ini kayak penghijauan itu kayak ini block up dari lobby. Jadi ada dua alternatif sih, antara kasih lampu atau saya kasih taman. Oke, tapi kan kalau ikut gambar ini secara nggak langsung kurang lebih titiknya di sini nih. Kalau memang harus ditambah titik struktur, ya enggak? Iya. Ini kan nih tekukan mana nih? Oh di ke dalam. Sini berarti ya. Itu di sini nih. Itu dia. Ya. Kayaknya itu doang sih. Kalau dari sisi apa? Jadi kita bongkar dari atas dulu nih. Atap udah. Atap secara fungsi menutupi fungsi ruang di bawahnya sudah tertutup semua. Sudah, struktur atapnya sudah ketemu. Sudah. Sekarang kita buka atapnya, kita masuk ke sini. Sekarang kita buka atapnya, kita masuk ke bagian bangunannya, mesinnya. Oke, ada dua masa bangunannya, 1 dan 2 ya. Nah dua-duanya ini dikoneksikan. Ini ruang atasnya kan. Iya. Nah ruang atas ini hati-hati, seberapa sih sebenarnya gini, pasti orang struktur pasti akan bisa menghitung atau bisa mencari tahu besaran balok, besaran kolom, besaran apapun, sehingga dia sebagai cantilever bisa aman dilewati. Cuma mungkin karena kita masih tahap ini, kalau kita kasih titik 2 aja untuk memudahkan strukturnya, ya enggak. Nah, mengganggu nggak di ruang sirkulasi sininya nih? Kalau enggak apa-apa, lebih baik itu. Jadi secara struktur kita aman, walaupun bentuknya masih irregular kan. Ya, bentuk struktur yang merah juga irregular, bentuk struktur yang untuk di atas juga irregular.
Jadi kita ngamanin itunya semua. Jadi gambar juga lebih mudah nanti jadinya. Sehingga skema yang ini kalau bisa skema yang biru juga ada nih. Ya enggak? Iya. Skema yang biru juga ditaruh di sini sehingga kita bisa melihat sebenarnya antara merah dan biru itu terkoneksi. Kalau kayak gini kan kesannya dia cuma lantai ini aja kan. Tapi begitu ngomong ini ternyata dia 2 lapis nih. Lapis 2 gimana? Ini gambar skematiknya kan sangat banyak sampai endingnya adalah ya standar gambar denah tanpa potongan. Ini sekarang penjelasan ini gimana gitu. Ini saya sambil dua ini kan ada yang di bawah. Berarti ini udah ke ruangannya ya. Iya, jadi Masa udah ruangan. ini kayak ini fokusnya tadi breakdown satu persatu ini Oke. buat apa yang clearnya lah yang biar enak clearnya. Nah, jadi di sini tuh ada 2 bagian kan yang saya buat 2 warna lah. Yang warna merah ini kayak bener-bener yang dia terisolasi gitu buat ruangannya sendiri. Nah, kalau yang biru ini dia kayak expose gitu kan bisa diakses dari luar gitu. Oke. Jadi dari bentuk si casing sini kalau di sini kan dia ada yang saya tebal-tebalin kan, ada yang tipis juga itu kayak buat akses masuk ke dalam. Mungkin saya coba kasih satu persatu dari yang sini dulu ya. Jadi dia kan kalau misalkan ya, stopnya kan dia posisinya di sini Pak, yang warna merah ini dia. Nah arah datang si kereta api itu sebenarnya kalau misalkan yang sekarang kondisinya di stasiun Kota Bogor itu sebenarnya ternyata nggak lurus ke belakang arah pasar Pak, yang diarahnya, tapi sebaliknya. Jadi dari arah pasar itu dia langsung diarahin buat satu arah. Jadi kemarin tuh sempat ditutup di bagian sini itu ditutup, jadi dia tuh aksesnya langsung keluar gitu. Jadi kalau kemarin kan saya bikin satu arahnya dari sini ke belakang kan, Oke. buat kayak udah kayak langsung, cuma dia akhirnya harus muter lagi. Ternyata setelah saya lihat kemarin emang sebenarnya dia lebih sering ditutup arah yang buat dari jalan raya utama tuh ke kiri masuk ke dalam si stasiunnya. Jadi ini memang untuk arah keluar semua. Iya, bakal keluar semua. Jadi kan kalau misalkan di sana, maksudnya di ngeliat di Google Earth itu, dia kan di sini tuh area pasar, sini juga pasar, sini ruko-ruko existingnya. Ini pasar di sini. Nah ini kita dari sini nih, dari belakang banget. Ya, tapi apa hubungannya sama bangunan ini? Nah awalnya tuh tadinya kan saya mau bikin dia tuh aksesnya dari sini langsung ada yang mau drop off atau parkir ke belakang kan. Oke. Jadi akhirnya mungkin nanti ini lebih ke sirkulasi aja sih Pak. Iya. Jadi Nggak sirkulasi apa-apa. dulu. Jadi nanti dia dari sini datang, nah nanti paling mungkin drop off di sini segala macam. Jadi dia kayak bisa langsung lurus ke arah kota. Berarti ini ada sodetan begini lah nanti kurang. Iya, dan mungkin nanti juga kalau misalkan tadi sih saya mau kayak parkir gitu Pak. Cuman ya kayak beberapa doang. Cuma paling Ya, utama bisa. di rumah di sini. Terutama parkir ini disabilitas. Iya, disabilitas itu. Jadi kayak Masukkan aja parkir disabilitas, mungkin SPKLU. Karena SPKLU itu sekarang menjadi part of pengelolaan tapak bangunan gedung hijau. Mungkin 2 atau 3 unit. Jadi ini utamanya buat staff sama disabilitas aja. Umum segala macamnya tetap di. Untuk sini ya, atau tamu dari ini mungkin seberapa gitu. Oh iya. Atau kalau tamu di sini terus dia jalan kaki ke sini juga nggak apa-apa. Iya, sebenarnya kan satuannya sih juga ntar bakal desain juga. Oke, berarti kita masuk ke Iya, ini ya. balik lagi ke. Berarti kalau titik ini jadi titik drop off, berarti di sini di sebelah mana? Nah kalau misalnya di drop off dia di ini karena celah-celah dia di sebelah sini Pak. Oke, ini drop off ya. Iya, dia kan di sini. Jadi mungkin kayak gini. Nah, Oke. kemudian dari drop off di sini. Nah, oke. Sekarang sirkulasi masuk pertama kan dari sini. Nah buat si apa namanya ada 2 akses. Jadi kayak di sini kan ada call center juga sebenarnya. Jadi kayak masih passenger, maksudnya pengguna si stasiun itu masih bisa kayak akses. Oke. Cuman kayak beberapa doang, kayak mungkin kayak permasalahan terkait tiket atau apa segala macam, ticketing dia masih bisa di sini. Nah cuman ini benar-benar full buat staff. Jadi nanti kalau buat drop off dia bisa drop off taruh di sini dan bisa jalan ke sini. Nah kalau di sini kan posisinya Ini jalan kaki ya. iya jalan kaki. Dia nah dia kan agak kayak ada banyak fasad-fasad yang nutup gitu kan. Jadi dia kayak di sini sebenarnya tuh dia kayak molong gitu ke dalam di sini. Oke, jadi dia terbentuk karena tadi posisi atapnya ya. Iya. Dia di sisi miring atap sini ya, berarti lewatnya ya. Iya, itu salah satu tujuan saya juga buat bikin ini kayak interaktif, kayak ngasih pengalaman yang ini juga, ngomongnya enggak Berarti monoton. ini kan udah struktur atapan ya. Iya, ini atap ini kayak lanjutan lagi nanti ke atas. Yang ini juga sama. Jadi dia kayak menjitin nutup gitu ya. Nah, itu akses ke sini, dia masuk lewat sini. Jadi ini maksud utamanya, nah drop off bisa lewat sini.
dia parkir di tadi yang master plan-nya parkir di sini, atau dia bisa yang kayak langsung bener-bener dari jalan raya ke tengah terus parkir gitu doang. Jadi dia kayak taruh di sini, nah dia bisa masuk ke sini. Soalnya pintu Berarti- utamanya baru lewat sini, lewat depan. Berarti ini sebenarnya Depannya. juga dibuka dong, bisa ada colokan ini dong. Iya, ya kemungkinan dia bisa dari gitu. Jadi ini orang bisa masuk sini, keluar gitu ya. Iya. Di sini juga bisa drop if dulu, terus dia nanti keluar sana. Iya, kurang lebih kayak gitu. Jadi kayak dia akses utamanya sudah di sini. Nah, di sini pertama disambut sama ada meeting room yang cukup besar, terus sama ada call center di sini. Sama juga di sini ada toilet, sama sisanya ini ticketing. Nah, di sini di belakang ini tuh janitor. Nah, kenapa dibikin janitor? Karena kalau misalkan lihat dari dia salah satu akses yang nggak terlalu kelihatan juga sih Pak, jadi kayak disembunyiin benar-benar di belakang, dan itu sebenarnya di luar bangunan yang merah ini, di luar bangunan yang yang merah-merah ini, itu ada benar-benar ini kan, nah di sini nih dia posisinya di luar. Kayak nempel lah gitu. Iya, kayak nempel, jadi dia kayak sisi tambahan apa kan? Sisi tambahan itu di luar posisi tadi kalau di sini. Nah, kalau dia di meshing di sini juga jadi meshing, mungkin mau apa? Kotakan warna apa? Warna kuning kah atau warna apa sebagai masa bangunan. Jadi skematik ini jadi konkret. Jadi skematik awal ini sebagai bentuk tampak 2 dimensional, kemudian ini skematik dalam bentuk 3 dimensional. Nah, skematik 3 dimensionalnya juga lengkap, lantai bawah, lantai atas, kurang lebih gitu kan. Iya. Nah, ketika sudah lengkap semua, mungkin ada satu lapis lagi atau satu lapis lagi yang memberikan bentuk atap sehingga ruang yang terpotong, jadi ini kan sebagai ruang apa? Ruang sisa lah gitu, atau ruang apa ya? Ruang yang terpotong antar bidang dengan atap, Iya. ini juga terbentuk dari 3D-nya ini gitu loh. Ini kan ada nanti ada garis atap itu kan, nanti dia begini kan kurang lebih kan. Iya. Nah, bentukan ini kan juga kalau dibikinkan juga bisa nih, Iya. sehingga komponen dasar dari masa bangunannya ini adalah lantai dasar, ya. Jadi ini dulu nih, lantai dasar, lantai atas atau lantai keduanya, bukan udah selesai. Terus komponen ketiga adalah atapnya, posisi atapnya gimana? Komponen keempat adalah tambahan-tambahan ruang atau keperluan lainnya yang menempel ke bangunan yang ini. Jadi ini udah selesai cepat nih. Ya, selesai cepat. Jadi ketika dia diangkat, masa bangunannya nih isinya seperti ini nih. Ya, gubahan masa atau apalah namanya ini gitu ya. Nah, karena ada denah lantai dasar, ada denah lantai atasnya. Begitu didekatin lagi di zoom, ternyata masih ada ruang yang menempel, masih ada ini segala macam. Nah, ini bahkan kalau perlu bentukan gambar atapnya, kalau perlu juga dikasih aja dalam bentuk skema ininya, skema apa strukturnya ini. Jadi struktur udah keisi, sehingga dari bentuk yang konseptual ini udah ini juga konseptual detailnya seperti ini. Terus ini program ruang, ya, ini juga beberapa ini dia diterjemahkan dalam bentuk yang lebih konkret, ya. Denah lantai dasar, denah lantai atas, kemudian skematik bidang gini-gini. Nah, baru habis itu masuk ke denah. Nah, ini denah kalau semua ruang sudah masuk sesuai dengan program ruang ini, sudah masuk semua nih. Sudah. Oh, belum. Beberapa ada yang belum, kayak contoh di musola gitu, itu kan soalnya dia lanjutan lagi nanti. Soalnya kan ada di sini kan? Lupa, dia ada bentuk akses nih, kan ada meshing, ada 4 meshing. Oke. Ini kayak meshing yang kedua. Di meshing yang beda. Yang mana yang ini? ini? Berarti masuk ke meshing yang ini. Iya, yang kedua. Berarti mungkin di sini warna jam merah. Misal ya 1, 2, 3 gitu ya. Mungkin di garis gini, atau dia warnanya beda. Kalau ini kan terkesan bahwa seluruh program ruang ini harus ada di sini. Iya. Tapi begitu ini warnanya biru, warnanya kuning, warnanya ini, berarti bisa aja diterjemahkan dia ada di beda masa bangunan. Atau ya sudah, warna beda terus juga dikasih garis putus-putus atau apa supaya untuk berkesan dia kayak gini. Ya. Jadi jelas bahwa yang skematik yang di sini adalah untuk masa bangunan yang ini aja, sehingga ketika masuk ke denah nggak lagi kita ngomong enggak Pak, yang 2 lagi di sebelah sana, yang 1 lagi sebelah sini, jangan. Ini sebaiknya adalah semua yang masuk di sini.
Kalau mau ada yang terpisah-pisah, mungkin di atas ini ada lagi satu yang lebih kompleks gitu, yang dia menghubungkan antara meshing 1, meshing 2, merah dan biru. Sehingga ini adalah satu kompleks sendiri nih sebenarnya nih. Bisa nggak? Iya. Ya, kalau ini memang adalah satu kompleks sendiri, berarti ini adalah programming yang untuk yang merah ditambah programming untuk yang biru. Nah, di sini dua programming ini ada semua, terus nanti ada yang terpisah dalam artian ini ada untuk yang merah, untuk yang biru, sehingga kita masuk ke nah, jadi dirunutkan aja gitu supaya mudah membacanya. Oke, terus kalau masuk ke sini, Lanjut lagi. ini lantai dasar, Ya, oke, sirkulasinya mudah. Nah, ini stair ada tangga di sini. Nah, mungkin untuk blow up-nya dia ada di sini Pak. Jadi kayak si dua pengguna ini tadi kayak dia masuk dan dia tuh masuk kayak masuk dengan bentuk tangga yang itu agak letter U, cuma Ya, dia pokoknya kita sebut irregular aja lah semua ya. irregular. Irregular space, irregular structure, jadi semua serba irregular. Iya, irregular karena di apa namanya benar-benar adaptasi dari bentuk denah yang saya buat dan mesin yang saya buat. Nah, terus dimanfaatin sisa ruangan itu buat storage, jadi kayak mungkin nanti karyawan di sini bisa naruh barang apa segala macam di loker-lokernya itu. Dan di sini kan tadi ada call center, terus juga dibedain ruangannya. Nah, sekarang kurang lebih itu sih Pak. Oh iya, sama ada taman juga tadi yang space kosong di sini kan buat akses. Kalau di sini buat taman juga sebenarnya bisa diakses juga. Jadi kayak dia dari sini misalkan kayak oh iya gue perlu akses ke belakang misalkan atau kayak gimana segala macam dia bisa lewat sini, cuma kalau nggak ya bisa langsung ke tangga gitu sih. Ini berarti ada padsnya lah, Iya. ada pads gitu. Kalau lebih desainnya kayak gini sih. Ya, pads untuk membelah. Oke. Nah, ini berarti skema denah lantai dasar. Ini apa nih? Meeting room. Meeting room itu selain meja, kursi, apa lagi Jadi kebutuhannya? kurang lebih awalnya kursi itu mau kayak gini sih Pak, jadi kayak dibagi dua lagi biar nggak terlalu gede. Cuman kayaknya pengen antara meeting room yang benar-benar top meeting room atau masih ada office-nya gitu. Jadi masih antara dua itu. Kalau misalkan terlalu besar, soalnya kalau misalkan dilihat Terlalu besar itu berapa sih sebenarnya? ini kan ukurannya kalau misalkan dari jarak Ini kan sama 5 ini meter. berapa sih kurang lebihnya? Ini Ini 8 8 kali sini itu 8. Ini kan udah patokannya sini ya 5 meter. ini berapa? Ini 8. Ini 10, ini 10, ini 10. Ini sekitar 8 karena dia agak kehimpit kan. Ini mungkin belasan, 15. Ini aja 8 segini. Ini hampir 2 kali mungkin sekitar 16. Iya. 8 meter kali 16 berapa? 84. Cuma 128. Cukup ya, nggak terlalu. Kalau dibagi 10 meter persegi satu orang, ini cuma untuk 12 orang. Untuk ruang rapat. Jadi ini satu ruang rapat cukup. Nggak usah dibelah lagi. Cuma perlu ditambahkan berarti apakah pengertian belah itu adalah, nah ini yang kita bikinkan geometrinya supaya kesannya jadi bagus atau jadi tepat. Mungkin ruang audio visualnya, ruang sound system dan segala macam. Oh ya. Di sini Ya minimal kan saat ini. Nah ini apakah nanti lewatnya sebelah sini karena kan ada ini kan ya. ya ini aksesnya tadi kan ini saya tahan kan, cuma karena ngelihat sirkulasi tadi dibuat ruang rapat jadi kayak sirkulasi itu kayak pintu yang kaca gitu aja, jadi bisa langsung masuk. Dan kalau misalkan tadi mau dijadiin buat home studio bisa juga sih Pak, jadi kayak dia lebih rapih gitu dibikin lurus atau mungkin jadi dia kayak kotak di sini bisa diakses dari luar sini atau mungkin di dalam. Iya. Mengganggu ke dalam. Dan hati-hati kalau ini jadi ruang rapat, gudangnya di mana? Karena kan sebenarnya entah apakah itu bangku, kalau lagi misalnya rapatnya model classroom dalam artian cuma briefing, berarti cuma one way satu arah kan. Jadi saya maunya begini kata direktur atau apa, saya mau gini-gini, jadi cuma briefing aja satu arah. Tapi kalau misalnya dalam bentuk rapat panel mungkin apa, jadi mejanya sirkular gitu. Nah ini perlengkapan itu ada di mana ruang? Itu harus dipikirin tuh. Nah bisa jadi si masuk ke ruang seperti nih, Stair di tangga, ya buat tangga stairnya itu. Nah, storage-nya. bisa jadi tangganya sebenarnya kayak biasa aja gitu ke situ. Sehingga mungkin di sini dijadikan untuk ruang gudangnya di bawah sini. Oh, iya.
Jadi ini diukan aja tap U gitu loh. Boleh ke atasnya kosong, oh iya bisa. Ini kan kalau sekarang kan posisi bisa di-void-kan gitu kan. Iya. Nah sekarang kita coba manfaatin ini untuk mungkin untuk butuh gudang kan dia. Kalau apa tuh pasti ada gudang, entahlah naruh meja, entah naruh apa, nanti ada pantry-nya lah. Nah itu kan jadi kita kasih aja di sini, kita siapkan ini untuk bagian dari itu. Jadi tangga itu muter ini. Udah. Sekarang ini jatuh ke atasnya gimana? Akses ke atasnya. Ruang di atasnya seperti apa? Ini kan dia jalan gini kan, ini dia step awalnya Ya, sini, naik. sini muter ke atas, segala macam. Nah ini dari atasnya Kayak dia buatnya mana? masuk ke area atas. Nah ini di stair, nah ini kan bisa udah silangnya void, jadi dia aksesnya langsung. Kalau misalkan tadi mau pakai maksudnya Oh ya berarti kan cuma turun di sini, sini kan? iya ke sini, di sini masih kayak buat ruangan atau segala macam, jadi Hmm. mungkin ditutup lagi atasnya. Nah masuk di lantai 2 dia tuh langsung ke area office, gitu kayak kantor-kantornya gitu. Kayak yang kebutuhan ruang buat kayak si KI-nya kayak monitor apa segala macam. Nah kalau buat monitornya dia agak taruh di luar sini pak, biar dia lebih terisolasi juga, dan kan dia harus monitoring kayak area kereta api yang apa segala macam kan, melihat dari atas gitu. Jadi kayak pengawasan gitu ya? Iya pengawasan gitu. Kalau misalnya dilihat itu kan dia kayak benar-benar view-nya udah enak banget nih, dia kayak langsung lihat ke sana gitu. Oke. Datang segala Oke, macam. jadi kayak menara kontrol di apa bandara lah ya? Di Iya. situ bisa gerakan segala macam. Cuma kan kondisi kalau sekarang dia kan masih gini kan, dan kalau misalkan kepotong ini dia kemakan sama si atap piringnya, jadi kemungkinan itu kalau saya kayak ada sedikit colokan gitu buat dia kayak biar bidang itu bisa nggak kemakan nih yang bagian sini. Jadi kalau ini atapnya, nanti begini. Ah iya gitu ya bang, jadi kayak ada yang nongol gini, cuma nanti dia atapnya itu Terus sekarang ini kan jadi pertanyaannya gini tadi, kalau ininya adalah misalnya 4 meter terus ini bidang kepotong itu cuma 3 meter, sebenarnya kan aman kan? Iya. Nggak apa-apa kan? Oh. Jadi jangan bikin nongol gini. Ketika dibikin nongol nanti pasti ada pertanyaan, nanti airnya gimana? Kan cuma maju semeter atau segala macam, mendingan udah ratain aja dia. Oh iya. Selama ini aman ya, berapa sih 3 meter itu kan hampir setinggi plafon ini lah ya, jadi kayaknya masih nyaman lah. Jadi masih aman. Menurut saya sih nggak usah dicuakin gini lagi, kecuali jatuhnya dia ada di misalnya cuma 1 meter, ya 1 meter atau 1,5 meter, itu kan sebagai ruang kan jadi agak aneh kan ya. Iya. Mungkin pendek enggak, tinggi enggak, pemanfaatan juga mungkin nanti jadi agak susah. Ya udah, ini bolehlah dicok gini sehingga ini jadi ruang yang utuh. Kalau ini kan masih bisa dimanfaatkan. Oh iya iya. Nah ini harus dicek nih, 3 meter itu bukan secara garis begini kemudian kepotong. Ya ini 3 meter, berarti kan ini ada struktur, ada penutup atap, ada struktur penopangnya, ada apa segala macam bla 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 bla. Nah terakhir sisanya berapa nih? Itu aja. Oh iya. Disimulasikan aja. Kamu mau pakai atapnya apa? Misalnya kalau sebut apa merek Laisak lah, misalnya pakai Laisak atau apa namanya metal sheet ya. Kamu bisa kayak tipe atap kayak gitu main Ya metal sheet gitu. Sebenarnya itu merek-merek semua sih. Metal sheet. Kalau ketika metal sheet kan berarti ada ketebalan dia. Ketebalan itu karena kan dia corrugated gitu ya. Iya. Terus habis itu kan dia juga ditumpu oleh apa gording dong. Oh iya. Kalau orang atau kasau kali ya, posisinya karena ini. Terus baru langsung misalnya si struktur atapnya ini pakai H, ya kan, H-beam atau I-beam. Udah. Nah ini harus seberapa sih ketebalan ini nih? Kalau tebalnya 30 cm misal, berarti kan 30 cm dari garis sini ini ke situ tuh 30 cm. Tapi dari sini sampai ke bawah, sampai ke lantai. Nah, ini harus jelas nih berapa. Kalau misalnya masih dapat 3 meter atau ya 3 meter, atau kalau misalnya plafon paling rendah kan kalau misalnya sekitar 2,7, 3 meter lah. Kalau 3 meter masih dapat, ya udah. Atau untuk mengakalinya dalam artian gini,
ketika dia dapatnya misalnya 2,5 meter, mau bikin 3 tapi titik tumpu atapnya nggak mau dirubah, berarti kan sudutnya yang dirubah. Kalau ini sudutnya tadi A, apa? Dapatnya 2,5, saya mau naik jadi 3, ya berarti titik ini tetap diputar lagi aja ke atas, dinaikin jadi lebih tinggi saat gitu kan, apa juga, sehingga tidak lagi mengubah posisi mesin nggak berubah, apa tuh ruang kebutuhan ruang juga jadi nggak terganggu, tapi masih bisa dimanfaatkan. Misalnya jadilah 3 meter, ya jadi lebih aman. Itu aja sih untuk apa, mengakali dalam tanda petik bahwa sebenarnya ini tinggal diatur nih. Ketika diatur kemiringan atap, beberapa ruang yang terpotong dengan atap itu bisa termanfaatkan dengan baik, ya. Tapi ingat, ketebalan atap, struktur atap sampai ke penutup atap itu coba di set dulu. Mau berapa? Mau 30 meter, 30 cm, 40 cm, nggak apa-apa, set aja dulu segitu. Iya, berarti harus tetap harus kita tahu kan kayak struktur sama material atap yang mau dicari biar bisa tahu bebas Ya, ruang. karena kan ini bentangnya lebar kan, berapa di Iya, bentangnya? Berapa bentang dari sini ke sini? 38 apa berapa gitu? Anggaplah 40. Kalau ini 40 meter, bentang ini 40 meter, berarti kan ini 40 meter. Mau sudut berapa? Misalnya sudut 30. Kalau 30, bangunannya gitu tuh, ya mungkin harus lebih tinggi lagi kali, sehingga ini ketinggian kedua, ini ketinggian ke satu, ya kan? Ketika sudah ditinggiin, jadi lebih enak tuh. Atau kan ini kan rata, dia sebenarnya mendongak gini nih. Ketika mendongak begini, sebenarnya posisi yang tadi mau kepotong atau apa sebenarnya nggak terlalu terpotong, karena dia sebenarnya posisi yang tinggi juga. Iya sebenarnya ruang yang itu udah disesuaikan sih, juga dari kesini kan dia kayak gini gitu kan. Oke. Terus lagi Itu kan tadi buat juga terus monitoring, terus ini akses keluarnya, jadi bisa ke sini nih. Buat monitoringnya kayak dia kan cuma di dalam layar atau di dalam komputer, dia bisa keluar langsung gitu juga. Terus ada space kosong banget itu banyak. Awalnya tadi kan ini apa nih? Nah itu ini space kosong banget di sini kan nih. Ini Ya, ini melayangnya pakai apa nih? Nah, ini kan jadi pertanyaan nih selalu kayak gitu. Jadi kita bisa ngebongkar satu-satu loh. Ketika atap sudah kebongkar, kemudian ada ruang. Nah, ketika ini dia berdiri pakai apa sih? Nah, strukturnya apa sih gitu? Karena kan yang dia tadi yang diomongin di sini hanya mangsa yang merah dan merah aja nih. Tadi tambahan biru yang bentukan yang ininya kan, yang ini ya kan, udah. Ya, ini udah clear. Terus sekarang mendadak ada bidang lagi nih satu nih. Itu di mana tuh? Di sini mungkin ada warna hijau atau apa? Karena kan dia di atas kan? Iya. Itu ini Pak ini. Jadi sumber itu di sini. Jadi bagian bawah ini kayak semacam kontainer itu, cuma karena dia terlalu pemotongan dikit sini, mungkin dia bakal ada butuh lagi kayak strukturnya. Ya, strukturnya biar asik juga jangan bikin lurus, mungkin bikin V atau gimana gitu. Jadi ini sudut nih. Ini kan sudut. Kolom itu jangan pas di sini, tapi mungkin titik bawahnya tetap di sini, tapi satu ke sini. Nah, mungkin gini. Nah, dia begini gitu tuh. Ya, kalau kayak gini kan dia juga jadi lebih enak lah, nggak harus di titik sini kan. Kalau ini kolom biasa, sekarang bikin luar biasa, jadi ada cantilever sedikit. Tapi pertanyaannya adalah ini yang sebelah mana lagi, karena di skematik ini nggak muncul. Nah ini kan kalau ini kan dia di boiler yang di atas ini ya, di depan sini nih. Kalau iya sini, di sini dia dulunya. Nah
Oh itu ini di sebaliknya lagi Pak, jadi pas ini tuh nah itu sorry ini perspektif. Nah ini kalau ini dia view-nya kita lagi ada di sini nih, di bawah sini nih. Ya, oke. Iyalah di sini dong. Oh iya Sini bener, dong. sini. Di pas di drop of area ini kan. Korea, oh itu Korea, oh iya. Nah, jadi cantilevernya gimana nih? Nah ini cantilevernya kelihatan di sini nih Pak nih. Iya, Jadi kan ini. potongan, jadi dia jaraknya nih lumayan sih, pakainya lebih dari 5 meter ya. Oke. Sini juga. Nah, berarti Kan- antara tadi ya Pak, tambah Oke. oh bisa di Ketika kita ngomong cantilever, berarti kan ada titik kolom yang harus bukan titik kolom, titik penopangnya yang sebelah mana. Cantilever mau 5 meter boleh nggak? Boleh aja. Ya. Nah, berarti kan ketika 5 meter berarti seberapa sih besaran dia untuk bisa menopang ini kan, karena kita bentuk irregular berarti kan bentuk ini begini pun juga masih sistem struktur gimana lah gitu ya, mungkin gini gitu ya, tap gitu. Boleh nggak sih kayak gini? Ini lantainya kan bisa aja gitu, nggak apa-apa juga. Ya kan. Ada tuh di buku di Heno Engel deh, nanti pakai Heno Engel, nanti dikirim deh Heno Engel. Ini dia bisa tuh, jadi cantilever ini bisa seberapa sih, tapi bentukan struktur penopangnya ini bisa sangat unik. Apakah ini jadi masif? Ya, apakah ini jadi masif? Ataukah dia jadi rangka aja? saya lebih suka ekspos sih sebenarnya. Ya nggak, expose itu kan kalau dia sebagai masif, Ya. dinding masif gitu ya, kolom masif yang bentuk dindingnya seperti ini bisa juga. Atau dia bentukan seperti struktur rangka gitu, yang Iya. tadi kita omongin dia ada satu titik gitu aja. Nah ini kan tinggal di elaborate aja mau pakai yang mana. Iya. Atau repot ya, nah udah titiknya sini deh, tiang, tapi tiangnya nggak ganggu kan. Kalau tiang nggak ganggu, terus bikin tiang gimana? Ya, jangan dilurusin gini, mungkin tadi kalau dia pas di sudut ya titik satu di sini, titik satunya lagi di sini gitu loh. Jadi dia juga tidak sesuatu yang jadi Normal. sangat regular juga, regular, dibikin ya. irregular. Karena 5 meter nih, nanti di sini orang bisa sebenarnya 5 meter terus parkir mobil bisa di sini, nggak bisa aja dengan titik ini. Tapi kan kadang-kadang nanti pertanyaannya emang kuat, emang bisa, emang ini. Nah, pertanyaan itu kan berarti butuh argumen. Kadang-kadang ngamanin gimana? Taruh aja kolom deh atau gimana gitu. Bisa aja itu juga sebuah sebuah ya bentuk pertanggungjawaban bahwa ternyata ini kalau bentang 5 meter, kalau taruh kolom sini juga nggak apa-apa kok. Ruang di sini juga aman kok. Tapi saya mau bener-bener full sebagai sebuah bentuk cantilever. Boleh nggak? Ya boleh aja. Berarti pertanggungjawaban strukturnya kayak gini mungkin. Gitu loh. Jadi ini yang harus diceritakan ya sama kamu nih. Kenapa bentuknya jadi gini? Iya. Atau mungkin nanti secara nggak langsung mungkin pagarnya pakai pagar kan? Pagar. Harus ada pagarnya dong. Mungkin secara nggak langsung pagarnya itu adalah struktur tariknya dia. Kan dia harus ditarik kan? Iya. Oh iya benar, tarik ke. Nah ini ada strukturnya, sementara struktur yang sementara pagar yang lainnya ya hanya pagar gitu loh, pengaman. Tapi ada juga deh bisa. Jadi ya bisa aja begini, ya nggak? Iya. 5 meter nih kejauhan, oke. Ditarik, ditopang di titik sini ditopang, tetap udah di sini juga ditarik. Karena saya nggak mau sama sekali ada kolom. Iya. Boleh dong, boleh, bisa gitu. Nah inilah cara tanda petik kreativitas struktur dan dimanfaatin dengan seperti ini. Tapi jadi problem apa? Semua ketika kita bikin ini semua ada konsekuensinya gitu. Iya. Ini kan kamu gambar flat terbuka gitu kan? Iya, open banget. Open banget. Kalau misalnya dia ada orang bisa beraktivitas, minimal kan ada parapet, pagar parapetnya dengan ketinggian berapa sih, standar 120 cm kalau nggak salah kan? Kan jadi gitu kan? Iya. Jadi berubah tuh gambar yang sangat skematik, kesannya cantik, garis lurus, rapi, flat. Tapi sekarang dia harus ada
Nah ini sudah harus dimunculin karena kan udah mulai. Nah, sebenarnya ada ini desainnya Pak. Jadi dia kayak mungkin kalau misalkan ini kan dari ini misalkan sikunya gini, dari siku misalkan, dia pengen dibikin kalau misalkan tampaknya tuh kayak begini Pak, kayak gini, kayak inilah kayak rumah pada umumnya gitu. Nah terus orang di sini, gitu. Jadi dia pagar yang itu sebenarnya masih matchingnya dia juga, jadi kayak menyembunyikan gitu. Ya nggak apa-apa, berarti kan sama dengan istilah kita ini kan cantilever nih, nggak kuat kan? Ya, ini saya tekuk deh. Nah, bidangnya saya tekuk kan jadi kuat. Secara langsung dia jadi pagar kan? Iya iya. Tapi jadi masif loh. Iya. Soalnya tapi kan view-nya dia tetap clear Pak, Ya. clean, nggak terlalu ini. Jadi Ya. kayak kalau misalkan mungkin kalau dilihat dari bawah dia kayak cuman ini Ya. CD-nya terus atapnya baru kayak begini. Kalau gitu. ini tekukannya ini tingginya tadi pagar pengaman tuh berapa sih? 1 cm, 1 meter, 1,20 setahu saya sih. Nah coba dicek ulang. Kalau 1,2 meter ini udah oke. Tebel nggak tuh? Kalau dia tebal mungkin begini lebih slim, dengan ininya adalah kaca gitu loh. Transparent kan, berarti ketika dia kaca jadi benda ini melayang juga aman. Tapi tadi struktur mau di mana? Apakah mau dikuatin di bawah semua atau ada bantuan dari atas? Ini yang harus dipikirin belakangan gitu loh. Atau banyak cara ataunya nih ya. Tadi kan 5 meter ya kan? Ataukah mau ditaruh di sini? Oh iya bisa juga kayak gitu. Ya bisa, jadi sangat banyak untuk mengatasi selama apa sih ruang bawah yang mau di aktivitas di bawah sini. Kalau ini bisa kita pakai gini semua kan jadi enak. Oh iya kalau enggak ini Pak, kan dia ada sebenarnya ada atapnya nih Pak, yang kayak maksudnya kayak si atapnya ini masih ngelanjutin ke bawah. Nah di sini Pak nih. Ini kan atapnya ini kan, ini atapnya lanjut ke bawah sini kan, Iya itu. gitu kan? Dia nyambung ke si atapnya itu Pak, gitu. Jadi kayak mungkin ini nih sini nih, dia kayak dari sini numpang ke sini gitu. Boleh, nggak apa-apa. Mungkin struktur atapnya bakal lebih ini lagi ya. Ya berarti di titik sini harus kuat gitu, karena ini kan mau ditopang gini kan. Ini jadi kayak huruf K di sini. Iya. Di sini topang gitu, boleh, nggak apa-apa. Maksudnya gini, selama logikanya tercapai gitu, maksudnya ini kan cantilever, kan dia kan pasti akan ngeplek gitu kan, jatuh kan. Iya. Ketika jatuh, ya dia harus didorong dong. Ketika didorong, gimana? Oh saya nggak mau dorong, ya tarik. Ketika ditarik nggak mau, didorong juga nggak mau, ya mungkin saya harus bikin satu di tengah tapi bentuknya juga gimana, atau serah. Jadi tuh, nah ini solusi kayak gini harus segera dimunculin, karena untuk satu masa bangunan aja sedemikian banyak loh problem yang harus muncul. Iya. Ini kan baru skematik yang saya maunya gini. Sekarang ini distrukturkan. Ini cantilever 10 meter boleh nggak? Boleh. Kuat nggak? Kuat. Seberapa kuat? Kalau 10 meter berarti harus tebalnya harus sekian, harus ada penopangnya harus begini. Jadi tidak masalah dengan masa bangunan ini, tapi masalah struktur, masalah yang karena kan kita sudah mau gambar teknisnya seperti apa nih, itu harus segera dimunculkan. Ini pagarnya mana nih? Atau ini apakah memang enggak nih Pak, putus ini nanti turun ke bawah, berarti kan ini dalam bentuk ram misal itu ya. Bisa. Ketika dalam bentuk ram, apakah dia setipis kertas begini aja? Oh enggak Pak, ya nanti saya tekuk deh, jadi nanti gini, nanti kan tinggal di ram. Iya. Nah, itu kan berarti di sini berarti kan ada tekukannya yang untuk penguatnya kan? Ya enggak? Iya. Nah itu yang ini satu bangunan aja loh. Itu aja kita masih ayo segera. Karena begitu ada ini, begitu ada bikin begini nih, berarti kan tampaknya udah yang tadinya mau clean dan segala macam, akhirnya muncul dengan tambahan-tambahan yang wah yang gimana gitu. Boleh nggak? Boleh aja, nggak ada masalah. Kayak yang buat apa namanya pinggir jadi kayak. Nah ini apa nih? Ini museum sih. Louis Iya, Vuitton. boleh. Ini kok dia masih kayak gini-gini.
di ini bahas cuma di itu tuh ya, kalau ini struktur ini bukan Bukan bagian dia ya. Referensi dari, jadi saya di sini minta tolong AI juga pak, di beberapa teksnya juga dibantu sama AI. Jadi Iya, kayak iya, saya oke. minta dia buat nyerna dari, pokoknya ada beberapa informasi kayak terkait dia pakai struktur apa segala macam, terus kayak saya cocokin sama konsep yang saya kasih tahu luasan bangunan berapa, jarak meter apa segala macam. Dia nyaranin kalau yang cocok buat saya tuh ini antara dua ini, jadi kayak hollow yang 20x20 sama Ya, Habib. ini bukan Habib nih, I ini kali. Karena 250 125. I ini white flank. Iya. Ini I itu ya berarti kan dia gini nih. lebih ramping. Lebih ramping. Kalau H itu ya hampir sama. H itu misalnya di sini 250, ini 250. Kalau ini kan enggak, ini 250, ininya 125. Oh iya dia iya. Ya, pemilihan ini oke, kayak gini oke, tapi mungkin kalau saya pribadi hollow agak takut dengan ada korosi di dalamnya. Kalau ini udah pasti besi utuh. Ya, nanti kalau misalnya mau besi solid itu mau nggak kelihatan bisa dibungkus. Ya, bungkus dengan kayu apa segala macam. Jadi lebih artnya lebih muncul. Jadi sini dia juga sini kayak kalau lu sama sih pak kayak yang tadi yang kita seperti background ya di sini ngaitin, jadi kayak satu struktural. Iya, nah ini kan jadi asik nih. Lihat, ini yang ini walaupun dia cuma tanda petik ya, cuma lengkang, tapi kan gambar struktur udah keluar. Walaupun ini mungkin bantuan si AI ya. Oh kalau ini asli pak, kalau ini asli cuman dia nge-build dia pakai AI. Ya udah, jadi digituin aja. Nah ini kan jadi lihat, kita bisa ngeliat bahwa yang tahap ini belum seperti ini kan. Iya. Ini aja udah masuk strukturnya. Ini belum. Hmm. Kalau udah struktur udah masuk, lihat dia struktur udah masuk, dia tidak mengganggu ruang bawahnya. Iya. Topang-topang. Nah ini hati-hati nih. Ya udah, paling gitu aja. Ini sebenarnya bisa loh kalau mau dibikin konsep strukturnya dengan dicoret-coretin aja dulu sini nih. Sebenarnya Ini apa nih? Ini kan fasad itu fasad kayak buat pelindung jadi kayak Oke. buat memorinya aja Pak. Kayak tapi saya mikirnya itu buat dia ngikat si atapnya ini juga. Iya nggak apa-apa. Karena dia nggak mungkin kayak benar-benar berdiri dua gitu doang kan. Soalnya Mungkin. ya? Kan udah kita uji coba sama. Oh iya. Dia berdiri gini doang bisa. Oh, Udah. lebih manfaatin sini Pak kan drivernya Pak. Nah, apakah ini fasad? Oke. Oh. Fasad itu kan bisa jadi dia struktur berdiri sendiri sebagai struktur fasad. Oh. Nah, dia menutup bidang mana nih? Ini kan kalau nggak salah menutup bidang Iya, di sini. yang ini nih, yang mana? Oh, kalau di sini tuh dia Ini kompleks. sini Pak. Nah, Di sini jadi dia ini yang fasadnya Pak ya. Dia agak gini terus ke sini. nah ini kan berarti nggak fasad lagi sebenarnya. Ini kan jadi ruang lagi di sini karena ketutup dia sampai lantai bawah nih. Iya. Nih. Oh. Berarti kan di sini ada ruang nih kan? Iya, itu akses yang ini Pak. Gimana yang di denah tadi ini kan? Nah, yang ini nih yang Pak ini nih. Nah, Itu jadi taman. iya itu yang Ini yang tertutup oleh. iya fasad. Nah sekarang taman kalau tertutup oleh fasad hidup nggak tamannya? Dia nggak benar-benar full solid ini sih Pak rencananya. Dia kayak Oke. rangka gitu. Makanya saya juga naruh pohon dari masalah di breakdownnya. Oke. Nah, jadi sini. Nah, ini kan makanya ada kayak pohon hijauan. Nah, ini ada pohon di sini nih saya sempat bikin pohon hijau. Sebenarnya dia bakal nggak Iya. cuman fasad ini doang. Ini Pohon kemudian keluar di sini gitu ya? Iya, dia cuma karena dia saya masih metain dia geometrik apa Iya, namanya, oke, skemanya oke. ini. Dia Oke, masih skematik. masih solid surface-nya belum di Nah, jangan-jangan ini nanti harusnya kebuang kali. Jangan-jangan. Makanya tadi skematiknya udah oke nih, udah bagus, udah sampai sini udah bagus. Kemudian kita masukkan ke struktur. Ketika masuk struktur makin kelihatan ada gambar dasarnya jadi sangat terganggu dalam artian ada kolom yang miring, ada tadi mana tuh yang sebelah sana yang ada nggak bisa diganti levelkan semua, mau dikasih kolom di tengah yang segala macam. Berarti kan secara nggak langsung itu mulai terganggu nih. Iya. Ini mulai terganggu nih gambar yang udah bagus begini.
jadi terganggu dengan titik-titik struktur yang malah jadi mengganggu ruang. Anda Iya. petik semua nih ganggu-ganggunya. Nah, kalau dia kan enggak, dia mungkin jangan-jangan memang sudah memikirkan ruang itu udah dibungkus semua. Oh ya udah solid. Ya udah tertutup, baru struktur tuh di luar dari si ruangan ini. Core-core-nya berarti. Ini nih udah ruang dalam sini, jadi ini tinggal struktur dikeluarin untuk ngebentuk selubung yang seperti ini gitu. Nah kalau kamu kan metodenya adalah dibikinkan dulu selubung semua, terus baru dipikirkan strukturnya. Nggak ada yang salah sama itu. Berarti kan dari sini tarik mundur ke bentukan strukturnya, cari kekuatan struktur segala macam yang memang bisa jadi akan ada kayak gini-gini nih kalau emang mau ini, atau kalau mau ditekuk kayak tadi, berarti ada bidang yang tadinya mau tipis, itu kan mau tipis nih tadi kan. Ini sebenarnya bakal tebel sih Pak, soalnya karena saya masih surface awal, jadi dia kayak masih Iya, tipis gitu. ketika masih surface awal emang iya sih, tapi kan nanti lihat deh ketika ini udah jadi gini, nanti coba semua yang harusnya kata kamu tebal, coba dikasih ketebalan, ya itu pasti jadinya nanti kok jadi jelek ya. Iya. Nah, pasti akan muncul gitu, kok jadi jelek ya, saya maunya gambar tipis gini nih. Makanya kalau saya pribadi suka ketika dia benda begini, ketika mau bikin bidang gini, saya langsung kasih ketebalan secara gambar, walaupun gambar skematik pakai apapun gitu ya. Saya langsung kasih ketebalan berapa, misalnya kalau ini plat yang bisa didiri orang ya minimal 15 cm lah, bisa dibikinkan. Nah ketika tebal 15 cm ke gambar di sini 15 cm kan bisa kelihatan tuh. Kalau ini kan 0 cm kan. Iya. Kalau 15 cm dia akan dimensi itu akan lebih kelihatan. Sehingga ketika dibikin tebal, kita bisa ngelihat ininya nih. Kita bisa ngelihat komposisi tebalnya dia ini yang 15 cm tadi terhadap ini gimana. Nanti ini kan juga ada nih, ini berapa bentang dari titik sini sampai ke bawah sini. Sekitar Kalau 30 meter berarti kan dia mungkin pakai baja yang besar juga tuh. iya. Ya kan? Dan bakal makanannya juga. Nah, baja yang besar, mas tetap pakai wide plank boleh. Dia akan sangat besar, nggak apa-apa juga. Tapi ketika ketika semua dimensi sudah masuk, gambar yang tadi kayak begini harus mulai dipikirin nih, kok jadi tebel ya? Ya kan? Anggap ini pakai ketebalan 30 cm dari titik sini sampai sini, belum ketebalan atapnya. Ketebalan atapnya ada rangka, ada segala macam. Berarti ini jangan-jangan bisa 60 cm nih. Gitu. Kalau 60 cm jadi bagus nggak ya? Ini pakai apa? Pakai SketchUp. Coba ya tarik dulu, dibikin ketebalan. Di offset mungkin Pak ya, jadi Ya, ke dalam overlap, jadi dia yang keluarnya tetap tipis. Ya itu coba Akal-akalan intinya ya. dielaborasi sehingga saya mau tetap tipis, tapi seberapa tipis yang bisa muncul sih? Iya. Atau bisa juga gini, strukturnya agak di dalam. Ini struktur nih, ini kan material atap segala macam ya enggak. Nah kalau secara potongan begini, ini sistem strukturnya gitu ya. Terus ini ada lebih gini, sehingga atap itu di sini nanti nih tutupnya. Nah ini dipanjangin mungkin 1 meter atau 1,5 gitu loh. Jadi tetap tipis juga dapat. Iya. Ya jadi si garis atapnya itu, struktur atapnya itu mungkin ditarik mundur nih 1 meter dari sini nih, di sini gitu loh. Nih, sehingga ketika dia jadi atap yang tipis itu juga muncul. Sama kalau misalnya dikasih tiang gini gimana? Ya muncul di sini deh. Kan kita mau ngeliat yang tipis sebelah ujung sininya kan. Ini juga gitu, ujung sininya yang dilihat tipis. Itu yang harus segera dicari tuh. Bagus sih gitu. Dari gubahan massa tuh sekarang masuk ke struktural. Tadi yang tipis-tipis jadi tebal. Ketika tebal, loh kok tebalnya jadi jelek nih. Oke, ngakalin gimana? Kalau dia tadinya gini kan harus gini nih, ya majuin aja. Ini jadi tipis kan. Iya.
udah coba lah dua masa ini beres, besok ke report bahwa dua masa itu udah jadi, sudah sederhana aja dulu, diurut aja benar dari ini, dari apa, dari skematik ini dulu nih. Jadi di blow up, coba mana bangunan yang awal banget gitu. Oke, kita runutkan ya. Nih, oke, kita runutkan ya. Oke, ini gambarnya oke, beres. Kemudian ini kita blow up. Ini apa ya, coba. Nah, ini di blow up. Tarik. Ketika ini udah ditarik, masuk ke skematik ini, ya kan? Ada berapa tadi itu? Berarti sebenarnya ada 3 lapis kan? Ini lapis 1, lapis 2, lapis 3-nya mana? Ya, saya ingat kalau ada beberapa itunya buat pas ditambah lagi buat Oke, atap juga. dan ini lapis 3 udah masuk, kemudian masuk ke skematik yang ini, Uang. ya, untuk skala 3 dimensional. Skematik lantai satunya, lantai 2-nya, skematik apa tuh, platformnya segala macam. Sama ini mulai distrukturkan, top. Nah, ketika struktur muat keluar, nggak apa-apa nih. Tadi mana yang dari AI-nya tadi nih? Nah, ini penjelasan AI Pak, tapi proyeknya asli. Iya, nggak apa-apa. Penjelasan AI tentang ini, si white flank segala macam, masukkan ke sini nggak apa-apa nih. Jadi ini ditarik, ini pakai apa, ini pakai apa, udah boleh tuh. Oh nggak apa-apa. iya. Ya, prinsip kerjanya ini dipakai nggak apa-apa. Ini kan ini untuk membantu kita untuk mempercepat pemahaman terhadap bangunan ini pakai AI, oke. Tapi kan kita juga udah ngeliat sebenarnya bangunan ini seperti apa, karena ini Louis Vuitton Foundation by Frank Gehry emang begitulah gitu. Nah, dari sini selesai, ya. Ini skematik kan lagi, warna gini juga nggak apa-apa, ini juga skematik dari yang tipis, bikin satu lagi nih tipis, terus dia sudah mulai menebal. Oh ya. Karena struktur udah masuk nih. Nah, baru habis itu ngedenah. Denah lantai 1 ini, denah lantai 2-nya ini. Lantai 2-nya. Ya oke lah, ini anggap denah lantai 2. Semua denah lantai 3-nya kan, karena ada platform ini kan. Oh iya. Nah, terus ini breakdown dari peruang. Jadi denah lantai 1 breakdownnya begini, denah lantai 2 breakdown gitu, denah lantai 3 breakdown gitu. Oke, ya selesai. Habis itu bikin potongan. Potongan-potongan. Mau gimana motongnya? Karena ini jadi asik karena bendanya kan irregular. Iya. Nah, potongannya akan jadi potongan struktural dalam artian potongan untuk gambar kerja seperti ini. Kan gambar kerja atau apa, atau mau potongan suasana. Nanti pakai gambar si ini aja, pakai kayak pernah ngasih deh section Fujikawa lah. Oh iya ada Pak. Nah, coba cari mana section yang oke, gua akan pakai section ini karena bagusnya begini. Oh berarti kayak entah suasana atau struktur Yes. itu gue nggak sanggup buat nanti dimasukin Ya, gambar. jadi 3D-nya itu jadi nggak usah pakai 3D gambar kerja dulu, 3D arsitektural aja dulu bahwa ini adalah suasana-suasana. Pakailah siapa sih Fujikawa itulah. Iya. Udah selesai kayaknya, udah cukup tuh. Nah, itu baru satu bangunan, sedangkan Fajar punya berapa bangunan? Kayak di master. Master plan. Ini udah close lah ya sini ya. Nah, ini gimana dengan ini? Ini baru satu. Terus berapa lagi mau di breakdown? Kalau ini bisa 1 hari, 2 hari, 3 hari, jadi ini 3 hari, 4 hari, atau ini 2 hari, berarti 6 hari. Seminggu ke depan ini harus bisa ke breakdown semua nih. Kenapa? Karena kalau nggak digituin nanti akan akan berhenti hanya seperti ini terus. Skematik lagi. Padahal kita sudah mulai butuh masuk ke mendenahkan dan menstrukturkan dan menggambarkan struktur dan segala macam. Jangan lupa bikin begini coret-coret. Terus kalau perlu masa bangunannya tutup, muat nggak ya? Gimana ya? Boleh. Ini bagus kok untuk dilakukan analisis atap. Oh ini sih ada di styrofoam gitu. Itu kan untuk ini untuk apa? Laptop atau apa? Pakai aja. Kemarin gue baru beli lemari. Ada kayaknya banyak. Coba saya deh.
nggak usah pakai itu juga, pakai kertas. Agak repot juga buat Enggak, ini pakai ya. kertas kayak tadi kita gini aja, gunting. Oh iya, kotak. Ngikutin kotakan ini aja gitu. Oh, iya, Kotakan iya, ini, betul, betul. kotakan terus di atasnya gimana, nggak apa-apa. Jadi bikin maket simple, terus taruh atapnya. Ketika ditaruh atap kayaknya nggak kepotong nih. Berarti ada yang salah nih, apakah atapnya kurang lebar atau kurang apa gitu. Oke? Ya, baik, Pak. Lagi? Oh yang satu Pak, yang terakhir buat yang cantilever di sini, Oke. kan dia di dalam ya. Tadi kan mau bebas kolom. Caranya ada yang tadi perkuatan struktur di antara dua ini, tapi dia tetap ada dua kan. Kalau misalkan dia kita gantung ke atas gitu Pak. Gantung ke atas ke siapa gantungnya? Boleh. Ketika gantung ke atap, gimana cara gantungnya? Teknologi gantung. Itu. Ada, boleh. Jadi ada kok, dia sistemnya gimana gitu. Jadi dia kayak dibikin bracket gini, ini platform yang digantungin atap gitu. Bisa. Iya, Boleh, nggak apa-apa. Nah saya lebih mau bikin sebagai Boleh. Atau di lantai bawah pakai satu titik aja gitu. Nah iya. Boleh. Bisa. Jadi yang di sini nih single pole gitu, satu tiang. Terus dia nanti gini. Tuh. Kan juga nggak apa-apa. Oh, tetap ada struktur di bawahnya tapi itu Pak. Ya kan namanya tiang. Kalau yang gantung kan berarti ini bidang itunya nanti digantung gitu kan. Iya. Jadi sih udah kayak gitu lebih bebas tuh. Nggak tahu deh, mungkin kelewat besar kali. Norman Foster yang HSBC yang di Hong Kong deh. Itu kan dia juga sistem gantung. Ya. Oke. Kira saya bisa nggak ya? Bisa. Tadi kan Bapak minta besok buat breakdown. Kalau saya minta hari Rabu gimana Pak? Ya, pokoknya gini. Ini satu ini cepet di gini. Kalau masa bangunan yang ini bisa selesai segera, dalam artian bisa ketahuan pola gerak cara membuatnya, itu nanti Fajar lebih enak tuh. Ketika bikin yang ini pasti nanti udah tahu. Iya itu. Ini jadi apa? Jadi benchmark, jadi eksperimen dulu untuk entah nentuin struktur, entah nentuin apa. Kalau pakainya karena atap pakai yang flanksnya 60 cm, segini berapa tuh 60 cm? Iya. Ya kan? Eksperimen yang kelar yang dulu. Ini kelar deh. Ini kelar. Besok tetap report. Iya, dari online cuman. Kok online? Saya mau nge-push di luar. Oke. Rabu makanya saya tadi bisa Rabu, Ya. tapi kalau misalkan besok tetap Ya. report saya Besok report aja, Pak. Ini loh Pak yang udah jadi tap sesuai rute ini atau sudah dirapikan sesuai runutan, nanti udah ketemu deh. Jadi ini untuk nyari polanya dulu, apa sih yang harus dikerjain. Oh iya. Nah ketika ini udah dapet, yang ini pasti udah gampang. Iya. Ya. Oke. Nah jangan mundur-mundur lagi. Iya Pak. Si Jordan udah maju tuh. Nih marketnya jangan lupa. Iya Pak. Oke ya. Iya. Saya mau ngajarin di ini saya di Bogor. Bogor ya udah. Iya. Oke. Kalau di sini banyak distraksi Pak. Tadinya sebenarnya saya dapat alhamdulillah sih tadi bisa deh gitu fokus. Cuma kayaknya buatnya kan saya udah dapat breakdown ininya, nanti biar lebih ini lagi terisolasi lagi saya sendiri.